Pada awal abad ke-20, banyak bermunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Hal ini karena dampak kebijakan etis. Politik etis merupakan ide dari Van Deventer yang berpendapat bahwasannya Indonesia telah berjasa membantu keuangan pemerintahan Belanda saat itu. Sebagai balas jasa, pemerintah Hindia Belanda membayar Indonesia melalui irigasi, edukasi, dan juga emigrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kaum pribumi diizinkan belajar di sekolah yang didirikan pemerintah Belanda. Karena pendidikan inilah menimbulkan kebangkitan pada masyarakat pribumi yang memunculkan ide-ide mengenai organisasi. Dengan bermunculannya banyak organisasi, hal ini menginspirasi kaum perempuan untuk membentuk organisasi khusus perempuan. Karena keadaan perempuan saat itu sangat terbatas ruang geraknya. Perempuan saat itu terkungkung oleh adat istiadat. Mereka hanya diperkenankan berada di rumah, mengurusi pekerjaan rumah, bahkan tidak diperbolehkan untuk belajar. Hal inilah yang menjadi faktor munculnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia, salah satunya dengan gerakan emansipasi wanita dengan tokoh pelopor yang terkenal yaitu Raden Ajeng Kartini. Gerakan emansipasi pada abad ke-20 merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh perkumpulan perempuan Indonesia untuk mempertinggi kedudukan sosial dari segi pendidikan maupun kehidupan dalam ruang publik. Lalu pada tahun 1912 muncullah organisasi nasional perempuan pertama di Batavia yaitu Putri Mardika. Dalam buku potret pergerakan wanita di Indonesia karya Sukanti Suyocondro, Putri Mardika didukung oleh organisasi Budi Utomo. Dalam buku tersebut dapat dikatakan bahwa Putri Mardika merupakan organisasi keputrian dari Budi Utomo. Organisasi Putri Mardika merupakan organisasi perempuan yang berideologi nasionalisme. Hal ini merujuk pada kutipan yang ditulis dalam majalah Putri Mardika yang berbunyi, "Apakah maksud kita menggerakkan menumbuhkan beberapa perkumpulan? Tidak lain menjunjung bangsa dan tanah, membangun bangsa yang utama. Maka dari itu, haruslah kita bersama-sama mengusahakan selamanya pada diri kita sendiri supaya saudara, pihak perempuan menjadi ibu yang bijaksana. Sebab cuma ibu yang bijaksana bakal bisa menorehkan bangsa satria." Kemudian, untuk kata mardika sendiri berasal dari kata merdika atau merdeka. Merdeka di dalam organisasi ini adalah mengupayakan memperluas ruang gerak untuk para perempuan dan tidak lagi terbelenggu dengan adat istiadat yang membatasi para perempuan itu. Tujuan utama didirikannya organisasi Putri Mardika hampir sama dengan pergerakan pada masa abad ke-20 lainnya, yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan dan keterampilan. Dalam kutipan surat kabar yang ditulis oleh Ratu Ita Supono, menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari Putri Mardika, yang berbunyi, Perempuan tiada akan mendapat kemerdekaan jikalau mereka itu belum mempunyai kepandaian. Jadi, pada timbangan hamba tuntunlah kami dulu dari dunia kegelapan atau kebodohan pada dunia keterangan atau kepintaran. Disitulah baru kami bisa mendapat kemerdekaan. Dan kemerdekaannya itu bukan pengasihannya dari lelaki, tetapi kami tetap tahu akan hak kami. Sarana media massa atau surat kabar dipilih oleh organisasi Putri Mardika untuk menyebarluaskan suara mereka. Menurut Meira M. Siddhartha dalam buku yang ditulis oleh Kurniawan Junaidi, surat kabar perempuan pertama adalah Tionghoa Wisiengpo yang dipimpin oleh Lieng Titino, dan surat kabar kedua adalah Putri Hindia yang terbit tahun 1908 yang dipimpin oleh R.T.A. Tirto Kusmo. Dan pada tahun 1912 dari Sumatera Barat menerbitkan surat kabar yang bernama Sunting Melayu. Media massa atau surat kabar merupakan salah satu media yang ampuh dan sangat efektif untuk menyebarkan gagasan, ide, dan cita-cita mereka.
juga sebagai sarana pendidikan serta pengajaran agar pemikiran kaum perempuan terbuka dengan tanggung jawab yang semestinya. Organisasi Putri Mardika merupakan organisasi yang luas yang memiliki anggota dari berbagai daerah, di antaranya Purbolinggo, Bojonegoro, Madiun, Borneo atau Kalimantan, Batenjok atau Bogor, Purworejo, Ternate, dan lain-lain. Untuk itulah Putri Mardika bisa digolongkan sebagai organisasi nasional. Namun pada tahun 1919, anggota Putri Mardika mengalami penurunan karena banyaknya anggota yang dikeluarkan karena menunggak iuran. Pada saat organisasi Putri Mardika masih berlangsung, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Di antaranya adalah Putri Mardika memberikan wacana emansipasi perempuan yang digulirkan melalui surat kabar. Tulisan yang tercantum dalam surat kabar Putri Mardika berisi pengajaran agar perempuan cakap dalam mengurus rumah tangga, informasi tentang pendidikan, serta memberikan informasi kegiatan Putri Mardika. Oleh karena itu, organisasi ini mewajibkan setiap anggota untuk menuangkan tulisan mereka yang berisi pikiran, perasaan, ataupun kegelisahan mereka ke dalam surat kabar. Selanjutnya, Putri Mardika memberikan beasiswa terhadap anak-anak yang kurang pendidikan, terkhususnya untuk anak perempuan. Hal ini terinspirasi dari pandangan R.A. Kartini, yaitu pendidikan itu harusnya bersifat non-diskriminatif karena setiap orang berhak untuk belajar mengembangkan diri mereka. Selain itu juga pendidikan yang harus diberikan selain dari pengetahuan dan keterampilan adalah pendidikan karakter, karena dengan kepribadianlah yang dapat menentukan kualitas suatu bangsa. Pandangan R.A. Kartini ini telah dijadikan acuan visi dan misi organisasi Putri Mardika dalam hal pendidikan. Pada era kolonial, perempuan tidak mendapatkan keadilan yang layak. Maka dari itu, pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengangkat derajat para perempuan dan melepaskan mereka dari kegiatan adat istiadat yang merugikan pihak perempuan. Maka Putri Mardika memperjuangkan pendidikan dengan memberikan bantuan dana kepada perempuan agar dapat bersekolah. Selanjutnya, organisasi Putri Mardika juga merupakan penggerak utama organisasi perempuan dalam menyebarkan pandangan progresif tentang emansipasi dan terbukti menjadi organisasi pertama karena telah memberikan wacana emansipasi yang berdampak besar terhadap perempuan lainnya. Terbukti pada saat Putri Mardika menjadi pemimpin saat diadakannya propaganda pada 11 Juli 1915 di Madiun. Hasil dari kegiatan propaganda ini adalah kerjasama antara Putri Mardika dengan para nyonya Belanda untuk mendirikan Kongres Perempuan. Hal ini berupaya untuk menguatkan serta memperkenalkan himpunan Putri Mardika ke berbagai pelosok Indonesia. Dan organisasi Putri Mardika juga mempropagandakan dan mengupayakan agar kaum perempuan mendapatkan hak serta kesejahteraan. Upaya-upaya Putri Mardika dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan diantaranya meminimalisir praktik kawin paksa. Hal ini tertulis dalam surat kabar Putri Mardika tentang kawin paksa. Mereka menyebarkan dengan cara menuangkan gagasan mereka ke dalam surat kabar Putri Mardika yang berisikan mengenai kawin paksa, lalu menyebarluaskannya. Selanjutnya, meminimalisir praktik pernikahan dini. Usaha yang dilakukan oleh organisasi Putri Mardika adalah mencoba menghilangkan kebiasaan pernikahan dini dengan cara propaganda. Salah satu artikel yang ditulis Abdurrahman dalam surat kabar Putri Mardika, ia meminta agar Putri Mardika dapat membantu mengakhiri praktik pernikahan dini. Karena artikel inilah Putri Mardika pada saat itu mengeluarkan gagasan syarat untuk menikah guna meminimalisir praktik pernikahan usia dini. Selanjutnya, menghilangkan tradisi pergundikan atau sistem nyai. Putri Mardika mempertanyakan atau mengkritik kegiatan perempuan yang menjadikan diri mereka sebagai nyai. Sebutan nyai digunakan untuk para perempuan yang menjadi istri para bangsa berkulit putih tanpa memiliki ikatan yang sah.
yaitu yang diketahui atau disahkan oleh penghulu. Status perempuan dalam hal ini disebut gundik. Dalam surat kabar Putri Mardika, mereka sangat menentang kegiatan pergundikan karena dampak memperlambat kemajuan terhadap perempuan serta menurunkan derajat para perempuan. Kemudian, Putri Mardika mengkritik serta memberikan nasihat kepada para perempuan yang pada masa itu banyak yang tidak ingin menikah dengan laki-laki pribumi lantaran ketika perempuan yang berpendidikan derajatnya lebih tinggi dan tidak ingin menikah dengan laki-laki yang tidak berpendidikan. Putri Mardika memberikan pandangan bahwa menikah itu seharusnya dengan yang seagama dan jika tidak ingin menikah dengan sebangsanya, maka dianggap sama saja menghinakan bangsanya sendiri. Putri Mardika menganggap bahwa perempuan yang seperti itu tidak mencintai agamanya, bangsanya, serta lupa dengan tujuan untuk kemajuan. Menentang tradisi poligami. Putri Mardika sangat menentang kegiatan poligami yang telah dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Putri Mardika berupaya untuk mengampanyekan ketidaksetujuannya terhadap praktik poligami. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberi syarat melalui surat kabar, selanjutnya memberikan pensiun funds. Putri Mardika mengupayakan untuk mensejahterakan perempuan-perempuan tua serta membantu para janda-janda. Seperti yang dituliskan dalam Volkslied Persidangan Besar Putri Mardika pada 5 Maret 1916 di kantor Volksleiter bahwa salah satu bestur yakni R.M. Sunarjo Jojo Pranoto meminta agar segera dilakukan permohonan untuk pemerintah agar diadakannya pensiun funds untuk para janda dan memotong gaji para priai government atau pegawai pemerintah. Dengan adanya peran atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi Putri Mardika memberikan dampak terhadap kondisi perempuan pada masa itu. Dampaknya diantaranya adalah terbukanya akses pendidikan bagi kaum perempuan. Akses pendidikan bagi kaum perempuan dari tahun ke tahun telah memberikan bukti bahwa perempuan Indonesia tidak hanya dijadikan dan dikatakan sebagai kaum yang rendah saja, namun perempuan juga mampu merubah kehidupannya menjadi lebih baik dengan mendapatkan hak pendidikannya yang sama seperti dengan kaum laki-laki. Pemerintahan kolonial juga banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum perempuan Indonesia. Di antaranya adalah Kartini Funds yang didirikan pada tahun 1913 yang menjadikan perempuan mendapatkan pendidikan dan menjadi lebih maju. Pada tahun 1918, pemerintah kolonial juga mendirikan sebuah sekolah guru untuk guru-guru perempuan di Salatiga. Selanjutnya, dampak dari perjuangan Putri Mardika adalah munculnya perhimpunan-perhimpunan perempuan baru di daerah-daerah lainnya dengan tujuan yang sama, seperti Kutaman Istri, Pengasah Budi, Purnama Sidi, yang mana juga memiliki tujuan untuk memperhatikan keadaan perempuan. Hal ini dikarenakan Putri Mardika yang selalu melakukan propaganda ataupun kongres-kongres di berbagai daerah dengan tujuan memperkenalkan perhimpunannya dan menguatkan relasinya dengan perhimpunan yang lain. Kemudian, saat terselenggaranya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928, kemungkinan besar pengaruh atau dampak dari munculnya organisasi Putri Mardika yang merupakan salah satu penggagas kemerdekaan perempuan. Pada era sekarang ini, dampak dari organisasi perempuan juga masih dirasakan. Dengan perjuangan organisasi perempuan pada masa lalu, perempuan di era sekarang ini diberi kebebasan berbicara dan bertindak di depan publik. Lalu, perempuan di era sekarang juga bisa menjadi pemimpin, baik dalam organisasi masyarakat maupun kepemerintahan. Hak-hak perempuan di zaman sekarang juga sudah terjamin terbukti dengan adanya lembaga khusus untuk menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi Putri Mardika merupakan cikal bakal dari terbentuknya organisasi-organisasi perempuan yang lain pada masa abad ke-20, dan karena perjuangan organisasi inilah perempuan menjadi dapat maju dan tidak dipandang lemah lagi.